it was always a dream to play for Chelsea. Very excited to be here. I can't wait to start with the guys. Yeah, I support Chelsea when I was a kid. Chelsea kembali menggemparkan bursa transfer musim ini setelah berhasil menikung Liverpool 2 kali dalam perebutan pemain. Adalah Moises Caicedo dan Romeo Lavia. Bisa dikatakan kedua pemain ini adalah duo gelandang bertahan terbaik yang telah membuktikan diri di kerasnya Premier League. Caicedo masih berumur 21 tahun, tapi sudah menunjukkan tingkat kematangan yang sangat luar biasa. Sedangkan Lavia baru berumur 19 tahun dan masih bisa berkembang lebih baik lagi. Menarik untuk kita analisa bagaimana kedua gelandang bertahan potensial ini akan berintegrasi dengan permainan Chelsea dan taktik Pochettino di musim ini. Yang lalu tidak ada yang mengenal Moises Caicedo, di mana saat itu ia masih bermain untuk Independiente del Valle, salah satu klub Serie A di Ekuador. Kalian tidak pernah mendengarnya. Tentu saja semua publik sepak bola di Eropa tidak ada yang mengetahuinya. Tapi tidak dengan Brighton. Brighton mengangkut Caicedo dengan mahar 4,5 juta euro. Dan sebelum dibeli Chelsea, Caicedo sudah diberikan tag harga 80 juta euro bagi siapapun klub yang menginginkan jasanya. Di usianya yang masih 21 tahun, Caicedo berhasil membawa Brighton finish posisi ke-6 klasemen Premier League dan berhak memasuki kompetisi Liga Eropa. Sebuah pencapaian terbaik bagi Brighton karena klub tersebut belum pernah finish di posisi ke-6 Premier League apalagi mencicipi mewahnya kompetisi Eropa dalam sejarah mereka. Caicedo menikmati posisinya sebagai double pivot di Brighton musim lalu meskipun ia juga beberapa kali bermain di posisi fullback kanan. Dalam double pivot, Caicedo bermain lebih sebagai gelandang bertahan dan berpasangan dengan gelandang yang lebih bertipe menyerang seperti Alexis Mac Allister atau Pascal Gross. Caicedo sangat luar biasa dalam menjelajah di setiap sisi lapangan. Biasanya dia bermain di depan 4 pemain belakang. Bahkan ketika salah satu dari keempat bek tersebut gagal dalam melakukan high press, Caicedo adalah orang pertama yang akan merebut bola dari pemain lawan. Dilihat dari tabel tersebut, angka statistik bertahan Caicedo sangatlah menakjubkan. Hanya Joao Paulinho asal Fulham yang melakukan tackle lebih banyak dari dirinya musim lalu, yaitu sebanyak 144 kali tackle oleh Paulinho, berbanding 100 kali tackle oleh Caicedo. Dan hanya Declan Rice yang melakukan intercept lebih banyak dari dirinya musim lalu, yaitu 63 kali intercept oleh Rice, berbanding 56 kali intercept oleh Caicedo. Tetapi apabila melihat statistik berikut dalam rata-rata 90 menit, Caicedo lah yang mendominasi. Permainan Caicedo tidak hanya soal menghancurkan dan merusak irama permainan lawan. Salah satu kekuatan Caicedo adalah kemampuannya secara reguler untuk merebut kembali penguasaan bola dari lawan sebelum melakukan serangan. Caicedo juga memiliki akurasi passing sebesar 88,9% dan hanya tertinggal dari Rodri asal Manchester City di musim lalu, di mana Caicedo mencatatkan akurasi passing 92,5% short pass, 90,5% medium pass, dan 79,2% long pass. Statistik passing tersebut sangat penting karena Caicedo adalah pemain pertama yang akan menerima passing dari pemain bertahan untuk didistribusikan ke depan. Caicedo juga memiliki tingkat akurasi passing sebesar 86% ketika dalam press oleh pemain lawan dan hanya tertinggal dari Rodri Manchester City dan Enzo Fernandez Chelsea. Romeo belum membuatku terkesan dan dia bisa melakukan hal lebih daripada yang dia lakukan saat ini. Dia punya segalanya untuk menjadi pemain hebat di masa depan. Itulah mengapa Romeo belum mencapai potensi terbaiknya. Begitulah yang dikatakan oleh pelatih interim Southampton, Ruben Selles. Romeo Lavia masih berumur 19 tahun ketika musim lalu tampil cukup mengesankan untuk Southampton. Lavia tidak canggung dan tak gentar berhadapan dengan pemain-pemain Premier League. Bahkan para penggemar klub juga menyatakan bahwa Lavia adalah pemain terbaik mereka musim lalu bersama dengan kapten klub mereka James Ward-Prowse. Lavia layaknya cahaya yang berpendar ketika Southampton akhirnya harus degradasi musim ini. Lavia bisa menunjukkan kemampuannya ketika ia tampil melawan Chelsea musim lalu di bulan Agustus 2022. Saat itu ia mampu membawa Southampton menang 2-1 atas Chelsea. Lavia tampil menawan di pertandingan tersebut. Dia juga mampu mencetak gol penyeimbang meskipun pada akhirnya harus ditandu keluar karena mengalami cedera hamstring. Dari semua gelandang remaja belasan tahun yang bermain di Liga Top Eropa musim lalu, hanya ada 2 pemain yang bisa melakukan tackle lebih banyak dari dirinya. Jude Bellingham ketika bermain untuk Dortmund yang melakukan 76 tackle,
dan Eduardo Camavinga asal Real Madrid yang melakukan 68 tackle, dan Lavia sendiri melakukan 60 tackle. Ketenangan luar biasa yang dimiliki oleh Lavia ketika dalam press lawan adalah hal yang sangat dominan dari penampilannya. Dia adalah pemain Southampton yang paling sering di-press lawan ketika dalam penguasaan bola musim lalu. Lavia tercatat mendapatkan 18,8 press lawan per 90 menit, tetapi dia juga masih mampu melakukan complete pass sebesar 86,2%. Hal ini tidak terlepas dari didikan Akademi Manchester City di mana ia menimba ilmu lebih lanjut di bawah Pep Guardiola sebelum pindah ke Southampton. Di pertandingan melawan Chelsea pada bulan Februari 2023, Lavia kembali membawa Southampton menang atas Chelsea dengan skor 1-0. Saat itu Lavia tidak mencetak gol, tetapi dia menyuguhkan permainan yang menawan di laga tersebut, di mana Lavia mampu meliuk dengan tenang di bawah tekanan beberapa pemain Chelsea. Di laga tersebut, Lavia menunjukkan betapa tenang dirinya meskipun mendapat press dari 3 pemain elit Chelsea, yaitu Mateo Kovacic, Enzo Fernandez, dan Joao Felix. Pujian juga tidak lepas dari Pep Guardiola. Saya sangat kagum dengan perkembangan Romeo saat ini. Kami selalu punya opini bagus tentang dirinya ketika masih di Manchester City. Kami sebenarnya ingin dia bertahan di klub, tetapi dia tidak akan mendapatkan menit bermain seperti sekarang ia bermain bersama Southampton. Rekan senegaranya sesama Belgia, Kevin De Bruyne juga memuji Lavia. Jika Romeo terus mengembangkan dirinya, saya pikir dia akan menjadi pemain hebat di masa depan. Caicedo dan Lavia berpotensi menjadi 2 gelandang bertahan dan bersama-sama dengan Enzo Fernandez sebagai gelandang lebih menyerang. Dengan formasi 4-3-3, hal tersebut bisa saja terwujud. Tapi dengan formasi 3-4-3 atau 3-5-2 tentu hanya ada 1 posisi gelandang bertahan dan 1 gelandang serang saja. Dan besar kemungkinan Caicedo lah yang menjadi pilihan pertama untuk posisi gelandang bertahan tersebut. Dan Lavia mungkin akan menjadi opsi rotasi. Tetapi melihat bagaimana adaptifnya Pochettino dalam beberapa laga awal bersama Chelsea, baik di pramusim dan laga perdana melawan Liverpool, serta banyak laga Premier League, Piala FA, dan Piala Liga, hampir dipastikan semua gelandang Chelsea akan mendapatkan jatah bermain, tidak hanya pemain baru seperti Caicedo dan Lavia. Bagaimana menurut pendapat kalian fans Chelsea tentang potensi dari kedua pemain tersebut? Kalau kalian punya pendapat yang berbeda, silahkan isi di kolom komentar.